Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini di Desa Wisata Kubu Gadang sudah hadir salah satu sosok inspiratif penulis terkenal di Sumatera Barat. Siapa teman-teman yang hobi nulis pastinya udah tahu nama Muhammad Subhan. Selamat datang Bang di Kubu Gadang. Selamat datang ya, Yuliza Zen. Yes. Penggerak pariwisata Indonesia. Wes, Indonesia ya? Indonesia, enggak Sumatera. Sama nama. Oh. Jadi Bang Subhan ini adalah salah satu sosok yang kenal saya dan kenal Kubu Gadang 10 tahun yang lalu. Saya masih ingat itu 2016an kita buat event petang puisi Kubu Gadang. Iya, benar ya. 2016 ya. 16. 2016 kita. Emang saya masih 23 waktu itu. Oh iya, belum apa ya? Belum berkeluarga dulu Belum. ya. Iya. Kita mendatangkan sekitar 100-an penyair gitu kan ya. Se-Sumatera dan luar biasa. Saya lihat di sini tempat ini di sawah ini ya, di tengah sawah itu. Dan itu dari ngobrol lepas saja ya kita bikin baca puisi gitu di Kubu Gadang. Nah, lalu direspon oleh kawan-kawan ya, Pak Dr. Sulaiman Junaid, Flat dan lain sebagainya. Sudah berapa tahun nih sejak itu ya? Oh, 2016 berarti udah 10 tahun. 10 tahun ya. Dan tidak menyangka Desa Wisata Kubu Gadang sudah so-wow ini. Dan hari ini juga ada event Alang-alang Baradai. Alang-alang Baradai. Ini layang-layang ya. Layang-layang. Alang-alang. Jadi bedanya itu dengan beberapa tempat lain Yeah. adalah ada prosesinya, ada nenek mamanya, dan seluruh pemain itu pakai celana kere, pendeta. Ada aturan-aturan kayak tidak boleh berkata kasar dan Yeah. lainnya. Tidak seperti Ale Nagari yang bebas gitu. Ini sudah event keberapa? Alang-alang Tahun kedua. tahun kedua Tahun di kedua. Desa Wisata Kubu Gadang. Ya kita mencoba menjadikan desa wisata itu adalah ruang untuk melestarikan tradisi, Iya. bukan untuk melunturkan tradisi. Iya, luar biasa dan mempertahankan ya budaya kita, tradisi kita. Ini melibatkan berapa nagari atau suku? Kita pada panjang Batipuas Blok Koto. Oke. Jadi kira-kira ada 23 nagari. Oke. Dan memperebutkan hadiah ya. Beberapa hadiah. Alhamdulillah pemerintah Kota Padang Panjang memfasilitasi hadiah yang lumayan sangat besar Bang. Oke. 7 juta ya. Juara satu. Jadi lumayan dan ternyata di dalam layang sendiri ada nilai-nilainya seperti kegigihan, Iya. ada pengorbanan, Iya. ada ya seperti Kubu Gadang lah, Iya. sakit dulu untuk bisa bertahan, nggak hanya suka tapi duka. Iya, dan saya melihat bagaimana perjuangan Liza dan teman-teman ya penggerak Desa Wisata Kubu Gadang dari awal kemudian berkembang sampai ada panggung utamanya, aktivitas di panggung utama, dan kita juga pernah bikin temu penyair Asia Tenggara juga ya bersama pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pariwisata itu menghadirkan 300 penyair. Nah, konsepnya menarik karena penyair-penyair Asia Tenggara itu mereka diinapkan di rumah-rumah penduduk gitu. Dan sebenarnya ini yang dicari oleh teman-teman sastrawan itu, penyair, bagaimana mereka bisa beradaptasi, berbaur dengan masyarakat, makan secara adat, secara ya tradisional gitu di rumah-rumah warga. Dan sudah 2 kali temu penyair Asia Tenggara itu dilakukan di Kubu Gadang. Dan itu rasa menjadi trigger yang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri Kubu Gadang untuk menerima wisatawan dalam dan luar negeri. Luar biasa. Bersejarah. Luar biasa. Sekarang terakhir kegiatan Kubu Gadang selain alang-alang, Kita masih ada tamu, ada summer course dari Universitas Andalas itu dalam dan luar negeri juga mahasiswanya. Terus wisata edukasi kita dari berbagai sekolah di Sumatera Barat bahkan sampai Pekanbaru Bang. Kita tidak menyangka juga bahwa Kubu Gadang akan menjadi satu-satunya kayaknya desa wisata yang punya program wisata edukasi
berbasis sawah dan budaya ini Ah, di Sumatera Barat. benar-benar. Jadi mungkin ini pelajaran besar juga dari abang. Ada komitmen di situ, ada Iya. konsistensi di situ. Kita pokoknya nggak boleh berhenti, Tidak boleh whatever berhenti. apapun yang terjadi. Nah ini menarik nih teman-teman ya, tidak boleh berhenti. Kadang-kadang pasti ada rasa lelah ya, capek, Pasti. tidak mood, kemudian dipatahkan semangatnya. Nah bagi Yuliza Zen sendiri apa kiatnya sehingga bertahan sampai hari ini? Yes. Jadi memang kalau bangun desa wisata pertama yang ditanya mental. Ya, Dari komitmen lanjut ke mental, ada kehidupan pribadi, ada kehidupan bermasyarakat, ada yang waktu masa gadis, Iya. ada yang sudah jadi ibu gitu. Iya, iya. Dan itu sangat besar, dimana apalagi sudah S2 yang katanya sekolah tinggi-tinggi ternyata cuma jadi itu gitu dulu ya. Iya, iya. Jadi pembuktian, sehingga saya bilang harus ada jiwa champion, jiwa berdaya saing secara positifnya itu harus ada supaya skill juga meningkat dan relasi meningkat, kemitraan meningkat dan juga prestasi tentunya ada. Tapi kalau ditanya apa strategi yang saya lakukan, yang pertama balik ke komitmen tadi. Berani memulai berarti harus berani melanjutkan. Dan kayaknya semakin banyak perjuangan yang sudah kita jalani, otomatis kita menjadi sangat sayang untuk berhenti, Bang. Iya, benar. Mungkin Karena- kalau 2 karena- tahun 3 tahun Karena sudah memulai. Iya. Kan begitu. Kalau sudah memulai, berhenti, selesai. Habis ya. habis. Jadi waktu muda dulu nggak terpikir untuk pergi merantau gitu. Waktu muda ya, berarti sekarang Waktu masih muda-muda dulu ya. pertama karena menjadi anak perempuan satu-satunya, Oke. Minangkabau. Hmm. Yang kedua karena memang tidak ada yang menemani ibu di rumah. Yang ketiga kayaknya ini yang paling kuat sih. Saya punya kayak hubungan batin gitu dengan Kupu Gadang, tidak bisa keluar kayaknya karena memang Kupu Gadang sendiri punya sejarah membesarkan saya lah. Oke. Di sini. Dan dukungan orang-orang tua di sini juga luar biasa ya, datu-datu nenek Iya. mama gitu ya. Gadang di Lapo Kopi, abang tahu lah, Oke. lengkap ya, Iya, dari Buya sampai Iya, Premade ya. Tapi itu yang menjadi cikal bakal kayaknya. Jadi ya memang agak heran beberapa kawan nanya kenapa Liza itu kayak tidak takut bertemu dengan berbagai orang, ya karena Iya. itu dari kecil ya bang. Hmm. Jadi mau kena marah, kena, ya mohon maaf ya, diguncingkan, Iya, iya. difitnah, itu kayak sudah jadi makanan sehari-hari. Iya. Iya, itu Bagaimana menghadapinya? balik ke niat sih. Selama Oke. kita tidak pernah selama kita tidak pernah berniat untuk menyimpang, ya insya Allah selama masih di jalan yang benar. Aman-aman aja. Insya Allah ya. Insya Allah. Udah. Mungkin begitu juga dengan seorang Muhammad Subhan. Oke. Berapa tahun bang Apa aja? perjalanan menjadi penulis? Aduh, berapa tahun ya? Kalau pertama sekali nulis itu SMP, kemudian berlanjut SMA. Kebetulan ketika itu di Aceh ya, di Aceh. Kemudian kelas 3 yang meninggal, lalu memilih Padang untuk Perantauan. ya ranah perantauan. Kenapa Padang bukan kota-kota yang lain gitu ya? Karena kebetulan ibu orang sini, orang Pasaman Barat. Nah kalau di Padang Panjang ini sejak tahun yang belum lama 2000 Sejak menemukan jodoh. 2009 kebetulan ketika itu juga bekerja di rumah Puisi Taufik Ismail ya, dan Padang Panjang ini asik, kotanya kecil Ya. ya, sejuk, kemudian kalau untuk iklim mengarang itu menarik sekali ya, lanskapnya gunung, kabut, Rinai, jadilah novel Rinai kabut Singgala. dan ya ketika itu kita juga bergerak dengan teman-teman termasuk Liza juga ya, membuat sebuah forum kemudian literasi, lalu bersama-sama dengan dinas perpustakaan kita membangun komunitas-komunitas baca gitu ya. Walaupun kemudian teman-teman punya jalan pilihan masing-masing ya, tentu kita hargai, tapi Padang Panjang gerakan literasinya bukan
beberapa dekade saja itu sudah sangat panjang sekali ya, sejak pergulatan kaum tua dan kaum muda di Padang Panjang kalau dikaji secara sejarah ya. Ada satu tokoh di Padang Panjang ini luar biasa, dia menguasai 6 bahasanya. Sangat alim, kemudian cendekiawan. Beliau kakaknya Bunda Rama El Yunusya, namanya Zainuddin Labai, dan beliau menerbitkan sebuah majalah ketika itu ya, Al-Munir Manar kalau tidak salah. Majalah itu di dalamnya membahas berbagai macam kajian-kajian keagamaan, dan sering terjadi perdebatan dan setiap ada tokoh-tokoh luar yang datang kemari, beliaulah yang menjadi guide. Guide. Karena beliau menguasai bahasa, ya. Nah ini bisa dikaitkan dengan pariwisata juga. Ya, bagaimana seorang guide dia tidak sekedar paham tahu tempat, tapi juga dia menguasai banyak bahasa dan tentu tahu cerita. Nah ini topik kita hari ini, saya kira bagaimana titik temu antara literasi dan pariwisata, kan gitu. Di mana titik temunya di narasi, bagaimana sebuah kota itu punya narasi, destinasi wisata itu punya narasi. Apa yang perlu dinarasikan ya tentu banyak cerita ya. Cerita rakyat, apakah cerita bangunannya, tokohnya. Padang Panjang ini banyak sekali narasi itu. Nah, dan penting ditulis ulang kembali, didaur ulang kembali dalam bentuk-bentuk kekinian. Nah, apa bentuk-bentuk kekinian ya? Seperti ini, siniar, podcast, atau video-video pendek, atau bentuk animasi, fotografi, dan lain sebagainya. Sehingga generasi muda kita, anak-anak kita, mereka tahu, di Padang Panjang ini ada tokoh-tokoh hebat ya. Ada Zainuddin Labai, ada Ayah Hamka, ada Buya Hamka, dan ada Nafis. Nafis baru-baru ini diakui dunia, tanggal kelahirannya itu diakui dunia, diperingati dunia, gitu. Nah, ini anugerah yang besar. Beberapa tahun sebelumnya, ya, kita pernah mencoba mengusulkan Padang Panjang sebagai kota literasi, kota sastra. Berkali-kali rapat, dan saya juga ikut rapat ya, tapi ya belum beruntung ketika itu Jakarta yang terpilih sebagai kota literasi dunia, kota sastra dunia. Nah, dengan adanya UNESCO memberikan penghargaan kepada Nafis, apa yang kita perjuangkan bersama-sama ketika itu sudah berhasil sebenarnya. Orang memberikan, UNESCO memberikan, bukan kita mengajukan, mereka memberikan. Nah, kan luar biasa itu, ya. Di sini pentingnya titik temu tadi itu. Literasi dan pariwisata, sehingga lewat narasi-narasi yang berkembang ini, orang di luar itu datang berbondong-bondong ke Padang Panjang, ke Kubu Gadang tentunya aja. Dan itu sangat dirasakan Bang, sebagai yang akhirnya menjadi pemandu wisata. Itu bahkan wisatawan itu menanyakan hal-hal yang di luar rasanya nggak akan sampai ada flora fauna, ada sejarah, ada cerita-cerita legenda yang kadang kita nggak tahu, dianya tahu. Jadi kayaknya perlu sekali pengelola desa wisata, pemandu, hotel-hotel itu, ya mungkin kita mulai campaign tentang story-story yang ada. Benar, dan perlu digali. Kita ingat Padang ya, Padang ada satu tokoh dalam buku sastra namanya Siti Nurbaya. Dan gara-gara novel ini orang ingat betul dengan Padang, Siti Nurbaya. Lalu ada jembatan Siti Nurbaya, ada Gunung Padang, konon di situ ada kuburannya Siti Nurbaya. Orang mau lihat titik-titik itu di mana? Iya, mau melihat titik-titik itu walaupun kuburannya bukan sebenar-benar kuburan Siti Nurbaya. Kenapa bukan kuburan Siti Nurbaya? Karena Siti Nurbaya itu hanya ada dalam novel itu. Itu produk imajinasi pengarangnya. Orang yang bernama Siti Nurbaya itu tidak ada. Gitu. Tapi tokoh bernama Siti Nurbaya dalam karya sastra Marah Rusli itu ada. Semagical itu. Begitu kuatnya sebuah narasi. Begitu kuatnya sebuah narasi. Kalau literasinya duduk, ini akan sangat bagus sekali untuk memperbanyak orang datang. Nah, kalau di luar kan begitu.
kalau di daerah-daerah lain ya, ketika narasi mereka kuat, orang penasaran untuk mengunjungi objek itu. Sangat penasaran sekali. Gitu. Ya, ya beberapa waktu lalu kan pernah jaga Sri Lanka bang. Oh ya. Itu paling kita dibawa ke benteng-benteng, Iya, terus museum, diceritakan gitu. Gimana masuknya Kristen dan gereja dan lainnya. Kita sebenarnya kita tahu, kita hanya mendengarkan cerita, tapi Iya. kita juga terbuai dengan cerita Terbuai, itu gitu. gitu. Dan kita datang loh ke situ. Sebenarnya kita ngapain? Kita beli makanan. Kita Iya. bayar tiket masuk. Ya. Ada beli beberapa souvenir gitu. Iya, iya. Dan ya akhirnya orang nggak akan tahu bagaimana negeri kita kalau kita tidak menceritakan. Iya, harus diceritakan. Karena kalau tidak diceritakan dalam bentuk alih wahana medianya ya, tidak hanya lisan saja. Karena lisan saja itu bisa hilang, bisa lupa gitu. Maka kalau dalam sejarah Islam kan begitu, Al-Qur'an dibukukan ya. Ketika wahyu turun, kemudian Nabi menyampaikan, sahabat mendengar, lalu mereka menghafal, terjadi perang, banyak sahabat yang meninggal, gugur, lalu muncul keinginan di masa Khalifah Utsman untuk membukukan Iya. Al-Quran. Bayangkan kalau tidak dibukukan, penghafal Al-Quran itu wafat semua. Dan itu terasa bang, bagi Ah. Ibu Gadang sendiri, Iya. Inya Upiak Pelatihan Iya, sudah benar. meninggal. Sudah meninggal. Kemarin ada Nuzir sebagai salah satu pelatih silat, Silat Lanyang juga sudah meninggal. Ada nggak bukunya? Iya itu masalahnya kan. Itu masalahnya. Iya, Bang Mevi Rosdian Iya, yang almarhum ya. yang aktif foto juga sudah meninggal. Kita kan Iya. tidak pernah memprediksikan Nah, itu dia. teman-teman dan sosok-sosok itu pergi gitu secepat itu. Hmm. Iya itu tadi bang. Nah, ini pentingnya. Kami masih mengumpulkan dia untuk jadi penulis. Iya. Sayang ya kalau tidak kita dokumentasikan. Ya. Nah, yang hebat itu mendokumentasikan, walaupun mereka hanya mengambil kekayaan intelektual negara-negara jajahannya, itu Belandanya. Mereka di masa kolonialisme itu, negara-negara jajahan itu oleh Belanda mereka ambil kekayaan intelektual mereka bawa ke Leiden, lalu didokumentasikan semua, buku, arsip, berbagai macam bentuk ya, sehingga sekarang sarjana-sarjana kita berbondong-bondong ke sana untuk mengambil kembali referensi-referensi